Jadi, bagaimana cara kerja hidrogen pada tubuh manusia sebenarnya sih? Nah, jadi hidrogen yang diminum, yang dimasukkan ke dalam tubuh Bapak Ibu dari alat tumbler ini sebenarnya adalah uh, hydrogen generated binding water. Jadi air itu yang diperkaya oleh ion-ion hidrogen yang terikat dengan air itu akan dikonsumsi. Ingat ya, hidrogennya adalah bukan hidrogen grading buat perusahaan, pabrik, bukan. Itu H2S. Ini hidrogen yang berikatan dengan air, sehingga dia bisa diminum atau bisa dihirup. Ya, jadi nanti bisa digunakan dengan dua cara. Nah, masuk ke dalam tubuh, maka nanti airnya akan diurai, hidrogennya akan masuk. Kalau yang dari cara diminum, maka nanti dari saluran pencernaan. Kalau yang diinhalasi, itu akan masuk langsung ke rongga paru-paru sampai ke alveoli. Ya, nanti ada mungkin kalau ini. Next. Nah, dia ngapain kalau sudah terhirup ke dalam paru-paru, yaitu ya menghirup gas hidrogen adalah metode terapeutik langsung. Karena masalahnya di paru-paru ini langsung sampai ke organ paru-paru, ya. Nah, nanti dari situ akan diambil oleh permukaan alveoli dan akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kalau misalkan paru-parunya yang sementara bermasalah, next, saya kasih tunjuk slide-nya. Nah, ini ya, ini manfaat dan fungsinya hidrogen terapi. Udah banyak orang menggunakan hidrogen itu sudah banyak fungsinya untuk macam-macam. Tapi kerjanya saat di paru-paru, next, apa yang terjadi? Ini dia. Jadi saat sampai di paru-paru, hidrogen ini punya fungsi sebagai antioksidan yang mendukung detoksifikasi sel. Seandainya sel-sel di paru-paru itu sedang mengalami toksifikasi dalam hal mungkin CO-nya tinggi atau tidak bekerja atau sedang bengkak dan lain-lain, ada efek antioksidan untuk melakukan detoksifikasi sel. Jadi selnya terhidrasi yang tadinya udah mengkerut semua, maka dia permukaan sel mitokondrial itu akan baik kembali, ya. Sehingga si sel tadi dapat bekerja lagi secara optimal seperti biasa, sehingga produksi kekebalan tubuh bisa lebih cepat, ya. Itu satu. Yang kedua, karena tadi infeksi di paru-paru, ya. Ya, next slide. Nah, karena terinfeksi tadi, namanya inflamasi. Ternyata hidrogen itu punya efek anti-inflamasi apabila digunakan dalam jumlah konsentrat yang besar, lebih baik lagi. Kalau seandainya pasien-pasien seperti ini datang ke rumah sakit, kita biasanya sebagai dokter akan memberikan obat-obat anti peradangan. Ya, selain antivirus, anti peradangan juga kita berikan, kemudian juga kita berikan anti bengkak contohnya ya, supaya mempercepat proses penyembuhan sel-sel paru-paru yang tadinya rusak. Nah, hanya saja dalam satu hari, kita berikan obat-obatan itu ada dosis letalnya. Contohnya, misalkan paracetamol saya berikan. Paracetamol maksimal dalam satu hari itu 4.000 mg, 4 gram satu hari. Ya, mungkin ibu minum, bapak minum 3 kali 500 mg. Tapi dalam satu hari, maksimal adalah 4.000. Nah, begitu juga obat-obatan yang lain yang kita berikan untuk menangani reaksi inflamasi yang berlebihan dari infeksi corona. Berarti artinya dalam satu hari ada dosis maksimal seluruh obat-obatan yang dikonsumsi oleh Bapak Ibu. Kalau digunakan secara berlebihan, menimbulkan kematian. Kenapa? Kematian, kerusakan jantung, kerusakan paru-paru, kerusakan ginjal, kerusakan hati. Jadi efek sampingnya lebih besar ketimbang efek terapeutiknya, menyembuhkannya, sehingga ada dosis-dosis maksimal. Nah, kalau hidrogen yang binding dengan air, dengan oksigen, itu jauh lebih aman. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Leo, tapi saya kasih tahu bahwa memang dengan tingginya kadar konsentrasi hidrogen, maka efeknya akan lebih baik untuk menangani inflamasi. Kebetulan pas ini pada pasien yang terinfeksi corona. Ya, Bapak Ibu. Ya, ini udah banyak penelitiannya next. Banyak. Nih, di sini juga ada jurnal Reactive Oxygen Species dalam Institut Penelitian ResearchGate, nanti bisa dilihat ya, potensi hidrogen sebagai terapi pembantu penanganan COVID-19. Jadi, obat-obatan yang terbatas itu Bapak Ibu tetap minum, lalu dikombin dengan penggunaan hidrogen fonten ini. Dengan penggunaan hidrogen dosis tinggi itu mempercepat reaksi penyembuhannya. Next, bisa kita lihat ya. Nih, ya, inhalasi hidrogen berpotensi sebagai agen pencegahan dan strategi yang efektif untuk pengobatan pneumonia, radang paru-paru. Itu radang paru-paru, bukan karena corona saja, karena TBC, karena pneumonia yang lain. Pokoknya semua jenis peradangan pada paru-paru yang membutuhkan
anti-inflamasi tinggi, hidrogen sebagai potensi pencegahan dan strategi efektif. Ingat ya.